film paling gila tahun ini buat gue. Oke. The Substance. People always ask for something new. It's inevitable. At 50, The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Body horror movie. Nah iya, The Substance ini nih gue nonton karena dia jadi opening di Jakarta World Cinema. Ya, dan waktu itu diputar tanpa sensor sama sekali. Ini film paling gila, gak cuma karena nggak sensor sih sebetulnya, tapi body horror tuh yang lo kebayang gabungan kayak The Fly-nya David Cronenberg, terus sama The Shining. Dua film itulah, gitu ya. Walaupun sebetulnya banyak juga influence dari film lain nih. Jadi lo nonton itu tuh, ingat film ini gitu. Nah, jadi sama tentunya Sunset Boulevard. Jadi ceritanya kayak Sunset Boulevard nih, ada openingnya nih cakep banget film ini. Openingnya menggambarkan perjalanan karir Elizabeth Sparkle. Kita belum lihat orangnya kayak apa. Jadi itu ada mulai dipasang Hollywood Walk of Fame, nama dia. Pasang dari api sampai kering, sampai diinjak, sampai diberakin sama anjing gitu loh. Jadi itu kan simbol dari karirnya dia. Nah, kemudian muncullah Demi Moore. Jadi Elizabeth Sparkle ini menurut gue perfect casting. Ya, karena actress. Ya, karena Demi Moore dulu juga kan, apalagi di era Ghost, siapa yang nggak kenal dia gitu, siapa yang nggak muji-muji dia. Zaman dulu semua orang rambutnya jadi rambut Demi Moore. Rambut Demi Moore, rambut gitu. Jadi dan belakangan dia kan udah tenggelam juga gitu kan. Nah, di sini gitu dia jadi lo bayangin ya, dari dibikinin Walk of Fame, begitu pas masuk film mulai muncul dia itu jadi punya acara di TV yang aerobik gitu. Jadi udah ketahuan kan kayak apa gitu. Sementara dia kelas Oscar juga waktu itu si Elizabeth Sparkle, jatuhnya kayak apa gitu, sehingga hanya punya acara TV aerobik. Itu pun dianggap udah ketuaan, mau dipecat gitu loh. Ya. Jadi yang si kepala networknya namanya Harvey, diperankan sama Dennis Quaid. Nah, dari nama Harvey ini aja lo langsung bisa identify arahnya kemana gitu ya. Yang belum tahu nih maksudnya ke Harvey Weinstein gitu ya. Dan di sini si Dennis Quaid itu memang hyperbolic actingnya, sama kamera treatmentnya, jadi memang over the top gitu ya. Iya, memang konsepnya seperti itu. Jadi dia tuh yang action close-up itu bisa segini gitu, jadi gitu. Nah terus yang paling jijik itu waktu adegan dia, buat gue ya, pas dia makan tuh yang suaranya ngecap gitu, gitu loh. Nah segitunya gitu. Terus yang kayak kalau di depan orang, wah lo terbaik gini, tapi berikutnya udah putusin aja kalau kayak gitu kan. Nah ternyata memang kayak gitu. Terus dia si Elizabeth ini menerima kayak paket gitu, kayak paket yang The Substance namanya. Jadi kayak lu kalau mau awet muda atau balik muda, lu bisa pakai ini, tapi there's no turning back. Once lo ini, lo harus komit. Ya, terus dia ada aturan-aturannya gitu loh. Jadi ada The Substance itu cairan gitu. Nah ini juga di openingnya juga dikasih lihat. Jadi bahwa ini ada telur, terus disuntikin cairan, kuningnya jadi dua. Gitu. Nah, jadi The Substance ini kalau kita suntikin ke tubuh kita, terus jadi ada dua kita mengkloning. Iya, cloning. Yang satu versi kita sekarang, satu lagi versi muda. Syaratnya adalah seminggu sekali itu harus gantian. Nah, lo nggak bisa jadi yang muda terus, seminggu sekali gantian gitu kan. Siapa yang nggak tertarik? Nah, begitu versi muda itu si Margaret Qualley. Margaret Qualley itu
mungkin dikenal di The Maid ya, seriesnya di Netflix ada The Maid, atau kalau di Once Upon a Time in Hollywood itu jadi yang cewek hippies yang bulu keteknya kemana-mana gitu, lo pasti ingat. Gitu. Nah, jadi dia kan cantik kan, gitu. Jadi ketika si Elizabeth yang tua ini udah mau dipecat, dia muncul casting, si Harvey tertarik tuh, tertarik. Dia pakai nama Sue gitu, dikontrak lah buat acara aerobik itu, melejit, ratingnya tuh melejit gila, dan kamera juga treatmentnya tuh yang memang bener-bener Provokatif. iya gitu loh, jadi gitu. Nah, di situ lama-lama si Elizabeth ini menikmati masa mudanya dia kan, nggak mau balik. Dia melanggar Jadi gini, ketentuan. jadi nambah sehari deh, gitu loh, nambah sehari deh. Nah, begitu dia nambah sehari, maka ketika dia berganti akan deform tubuhnya dikit-dikit. Misalnya awalnya tiba-tiba tuh yang kayak jari-jarinya tuh yang panjang-panjang gitu Kayak loh. pakai AI gitu ya. Nah terus atau kakinya gitu, kayak gitu, sampai nanti lama-lama makin parah gitu. Nah kalau sekarang sih udah banyak spoilernya ya, dia bakal jadi apa gitu ya. Gitu. Nah tapi waktu kita nonton kan kita belum tahu. Wah, jadi bener-bener kayak kita melihat orang kecelakaan yang kita tahu nih bakal gross, bakal bikin kita squeamish, tapi kita mau lihat gitu loh. Kayak gitu. Nah, Gitu ya. Kayak The Fly deh, kalau lo nonton The Fly-nya Cronenberg, kayak gitu. Jadi yang kayak kukunya copot satu-satu, giginya copot satu-satu, kayak gitu. Itu. Terus kenapa? Oh iya, dan bahwa dia jadi pembukaan festival terus dari sensor, one thing ya, itu udah kejutan banget buat gue. Dan gue ngerasain gue kayaknya baru pertama kali nonton film di festival yang reaksi penonton tuh beneran audible, right? Jadi yang wah gitu ya, wah, sampai yang tepuk tangan gitu tuh berasa semua, seru banget. Nah, kenapa gue heran film ini bisa main di bioskop? Karena waktu di festival nggak ada sama sekali. Itu yang area-area vital itu, ya, waktu itu ditampilin begitu aja baik. Gitu. Kalau pada saat penampilan umum gimana? Sensornya minum kayaknya, entah di blur doang atau apa. Biasanya gitu. di blur ya? Ya, kayak gitu. Oke. Skor. Ini film berbicara juga di Cannes, dia menang skenario terbaik itu loh. Jadi ini juga body horror, ada komedinya juga, ada satirnya juga. Gue juga suka, but I'm not sure gue bakal nonton lagi gitu. Gue yakin Demi Moore akan melejit, at least di Golden Globe lah ya, kalau nggak di Oscar. Gue suka film ini, rekomen karena ini bakal jadi pengalaman sinematik yang beda, terutama di perbioskopan Indonesia. 8. Wah gila. 8 ini skor yang tinggi. Dari Edo ya biasanya kalau udah 8 rekomen banget. Ya gitu. Gimana kalian, mungkin ada yang udah nonton atau pengen nonton, silakan komen. Thank you udah nonton video ini. Di like videonya, share, like and share. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.